Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, ini adalah video pertama buat teman-teman para pejuang kampus tahun 2021. Selamat karena kalian telah menemukan video ini, karena di channel ini Leni Agustin akan membahas semua mengenai jalur-jalur masuk kampus tahun 2021. Oke, sebelum saya membahas jalur-jalur apa saja sih, nah kalian bisa subscribe dulu channel ini, Leni Agustin, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalau ada video terbaru kalian bisa langsung nonton videonya dan mengetahui informasinya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami @info.umptkin dan Instagram pribadi saya yaitu Leni Agustin 10. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi sebelum kalian menonton video ini, lebih baik saya perkenalan diri dulu, oke? Perkenalkan, nama saya Leni Agustin. Saya salah satu mahasiswi di kampus IAIN Parepare. Sekarang sudah semester 3 dan saya jurusan Pendidikan Matematika. Alhamdulillah saya lolos UMPTKIN pada tahun 2019, pada masanya ya. Oke deh, di video pertama ini saya akan membahas tentang UMPTKIN dulu. Kenapa sih harus jalur UMPTKIN dulu yang saya bahas? Karena jalur UMPTKIN itu paling banyak di request sama kalian yang telah mengikuti Instagram info.umptkin. Jadi di sini saya akan bahas dulu tentang UMPTKIN dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Instagram. Oke guys, jadi yang pertama, sebelum teman-teman mengetahui jadwal dari UMPTKIN, tujuan dan sebagainya, pertama-tama kalian harus tahu dulu dong, apa sih jalur UMPTKIN itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu kepanjangan dari UMPTKIN, yaitu Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, dari pernyataan kepanjangan UMPTKIN, di sana sudah jelas banget bahwa UMPTKIN adalah salah satu jalur untuk memasuki kampus yang berstatuskan keagamaan Islam negeri. Oke, jadi di sini sudah jelas ya bahwa UMPTKIN adalah jalur untuk masuk kampus yang berstatuskan keagamaan. Oke, nah di jalur UMPTKIN ini khusus untuk 3 status kampus. Yang pertama adalah UIN, Universitas Islam Negeri, dan yang kedua adalah IAIN, Institut Agama Islam Negeri, dan yang ketiga adalah STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Nah, jadi itu dia tadi pengertian dari jalur UMPTKIN. Saya pikir itu sudah sangat jelas, namun bagi teman-teman yang masih kurang paham apa sih jalur UMPTKIN itu, silahkan kalian komen ya guys jika masih ada pertanyaan. Jangan pernah malu untuk komen, silahkan langsung komen di kolom komentar, oke? Nah, setelah menjawab apa sih jalur UMPTKIN, di sini saya akan membacakan apa saja sih syarat-syarat untuk teman-teman yang ingin mengikuti jalur UMPTKIN. Nah, ini adalah syarat yang umum ya. Oke, jadi yang pertama yaitu calon peserta yang merupakan lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021 dari pendidikan MA, atau MAK, atau SMA, atau SMK, atau pesantren, atau yang setara dan memiliki izin dari Kementerian Agama Islam. Nah, jadi di sini tuh banyak banget juga yang bertanya, Kak, apakah yang dari SMK bisa masuk ke jalur UMPTKIN? Karena secara di SMK kan nggak pernah belajar yang namanya keagamaan, ya kan?
Di SMA juga ada yang belajar agama, ada yang tidak. Nah, jadi pertanyaannya apakah bisa masuk jalur UMPTKIN? Dari persyaratan ini jawabannya bisa ya guys, asalkan teman-teman bisa menjawab soal keagamaan itu. Nah, jadi walaupun teman-teman dari SMK, dari SMA, tidak dari pesantren atau tidak dari MA, semuanya bisa memasuki jalur UMPTKIN asalkan teman-teman mengikuti persyaratan dari jalur tersebut. Oke, next syarat umum yang kedua untuk teman-teman bisa mengikuti jalur UMPTKIN adalah untuk lulusan tahun 2019 dan tahun 2020 harus sudah memiliki ijazah. Nah, sedangkan untuk lulusan tahun 2021 harus memiliki surat keterangan lulus atau SKL. Nah, bisa juga ijazah kalau sudah punya ijazah, tapi setahu saya yang tahun 2021 itu belum keluar yang namanya ijazah, jadi bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Nah, juga dilengkapi dengan pas foto terbaru yang ditandai dengan stempel sekolah kalian. Nah, jadi saya ulangi, untuk lulusan tahun 2019 dan tahun 2020 itu harus sudah mempunyai yang namanya ijazah. Sedangkan yang lulusan tahun 2021 jika sudah memiliki ijazah nggak apa-apa, tapi kalau belum memiliki ijazah ada keringanan untuk membawa SKL atau surat keterangan lulus. Dan semuanya juga harus membawa pas foto terbaru. Nah, ini tuh banyak banget yang ditanyakan mengenai ukuran dan latar pas foto itu. Untuk saat ini saya belum bisa memberikan informasi pas foto berapa kali berapa dan warna latarnya itu berapa, karena kan sekarang masih bulan Oktober, masih jauh, UMPTKIN-nya masih lama. Jadi untuk saat ini saya belum bisa menentukan persyaratan yang khusus tahun 2021, tapi teman-teman silahkan pantau aja channel ini. Insya Allah saya akan terus memberikan informasi mengenai jalur masuk kampus UMPTKIN dan semua jalur untuk masuk kampus. Oke, selanjutnya mengenai ujian yang diujikan dalam jalur UMPTKIN. Di sini kelompok ujian UMPTKIN itu terbagi menjadi 3 ya guys. Yang pertama yaitu TKD, yang kedua yaitu IPA, dan yang ketiga adalah IPS. Oke, TKD itu terdiri dari TPA, bahasa, dan keislaman. Nah, TPA di sini itu biasanya tentang sinonim, antonim, analogi. Sinonim, antonim yang persamaan dan lawan kata ya. Kalau analogi yang berhubungan dengan logika. Kemudian bahasa, di sini bahasa ada 3, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Kemudian yang keislaman, nah ini tuh paling penting di UMPTKIN. Karena kenapa? Karena UMPTKIN itu memang khusus tentang agama. Jadi makanya soalnya itu ada tentang keislaman. Seperti akidah akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, dan semuanya lah. Pokoknya tentang keislaman. Kemudian yang kedua yaitu yang IPA. Nah, IPA itu terdiri dari biologi, kimia, dan fisika. Kemudian yang ketiga ada IPS, yaitu geografi, ekonomi, sosiologi, dan apa satu lagi ya guys? Geografi, ekonomi, sosiologi, apalagi satu ya? Sejarah, oke. Nah, jadi saya ulang, IPS itu geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi, oke? Nah, mengenai tes UMPTKIN, bagaimana sih Kak cara tesnya? Apakah kita menggunakan pensil, pulpen, atau komputer? Nah, pada tahun saya UMPTKIN pada tahun 2019 itu kita bisa memilih 2 cara. Kita bisa memakai pulpen manual atau pensil, atau yang kedua kita bisa memakai komputer. Jadi pada waktu itu saya memilih yang pakai pensil atau pakai pulpen. Namun pada tahun 2020 karena adanya virus COVID-19 mengharuskan UMPTKIN itu online. Nah, online-nya itu menggunakan komputer. Dan di tahun 2021 lagi-lagi saya belum bisa memastikan apakah teman-teman online juga atau teman-teman bisa langsung datang ke kampusnya. Nah, itu belum bisa saya jawab di sini ya karena masih lama.
belum ada keluar informasi mengenai sistem apa yang kalian pakai pada tahun 2021 di jalur UMPTKIN. Jadi teman-teman tunggu aja informasinya. Yap, itu dia tadi tentang informasi mengenai jalur UMPTKIN. Namun di sini ada yang paling penting, yaitu penentuan jurusan atau penentuan prodi jurusan kalian yang akan kalian masuki ketika teman-teman lolos UMPTKIN. Nah, di sini ada yang namanya jurusan yang memilih IPA dan ada juga yang memilih IPS. Dalam satu jalur UMPTKIN, teman-teman bisa memilih minimal satu prodi atau satu jurusan dan maksimal 3 prodi atau 3 jurusan. Nah, semisalnya teman-teman di pilihan pertama pilih IPA, maka pilihan kedua dan ketiga juga harus IPA. Sedangkan di teman-teman yang memilih IPS, pilihan kedua, ketiga juga harus IPS. Karena di tahun 2020 kemarin itu nggak ada yang namanya IPC. IPC itu adalah gabungan dari IPA dan IPS. Di tahun saya, di tahun 2019 itu bisa banget. Kita bisa menggabungkan antara IPA dan IPS. Namun di tahun 2020 itu nggak bisa. Kalau kalian pilih IPA ya semuanya IPA. Kalau pilih IPS ya semuanya IPS. Makanya teman-teman harus memikirkan secara matang jurusan apa yang kalian inginkan. Jangan pernah menunda-nunda. Kalau UMPTKIN itu masih lama, makanya aku nggak perlu dulu pikirkan jurusan apa yang akan saya ambil. Nah, jadi saran saya, tentukan jurusan yang kalian inginkan sekarang. Jangan sampai nanti kalau udah deket UMPTKIN-nya itu kalian bingung jurusan apa. Nah, jadi tentukan sekarang pilihan jurusanmu. Oke? Yap, segitu dulu video mengenai informasi UMPTKIN. Selanjutnya saya akan membuat informasi mengenai SBMPTN, Poltekkes, Politeknik yang lainnya. Pokoknya teman-teman langsung komen aja di bawah kalian butuh informasi mengenai apa, ataukah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai kampus. Ya terserah kalian guys. Pokoknya kalian komen aja di bawah, jangan pernah malu, oke? Jangan lupa untuk subscribe channel ini, Leni Agustin, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami, Leni Agustin 10 dan info.umptkin. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.